Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Dalam segala aspek kehidupan dan perubahan peradaban tidak lepas dari peran manusia dari masa ke masa. Perubahan yang terjadi di dunia dari zaman prasejarah hingga dewasa ini sangatlah tergantung dari peran-peran manusia. Dalam hal tersebut dikarenakan secara kodratnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan juga sebagai makhluk yang dapat berpikir, dan sehingga diberikan tanggung jawab, yaitu untuk mengelola bumi ini. Di sini ada pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengembangkan daya, penalaran dan fisik, perilaku dan sifat yang dimilikinya berasal dari faktor keturunan dan lingkungan. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh kemauan untuk memperoleh kepuasan yang diharapkan. Dan selanjutnya ada juga pengertian tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana dilakukan dengan cara menganalisis secara sistematis agar dapat mengetahui sumber daya manusia yang akan dibutuhkan suatu lembaga dalam jangka waktu tertentu, sehingga bisa efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Di sini ada tujuan perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, memilih kualitas dan kuantitas yang terbaik pekerjaan atau karyawan untuk mengisi posisi yang ada di dalam lembaga. Selanjutnya, dapat memastikan ketersediaan sumber daya manusia di masa sekarang dan nanti, sehingga jika ada pekerjaan seseorang, dia akan melakukannya. Selanjutnya, dapat menghindari jika ada kesalahan maupun kesulitan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, dapat memudahkan melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya, dapat menghindari apabila terjadi jika ada kekurangan atau kelimpahan atau kelebihan pegawai. Selanjutnya, dapat menjadikan sebagai aturan dalam memutuskan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian pegawai. Selanjutnya ada juga dapat membantu aturan dalam pelaksanaan transformasi atau mutasi dan pensiun karyawan. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian pegawai. Dan di sini juga ada faktor perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada dua, yaitu yang pertama yaitu faktor lingkungan eksternal organisasi, yang kedua ada faktor internal organisasi. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama faktor lingkungan eksternal organisasi. Saat ini perubahan pada lingkungan sangatlah susah untuk diprediksi dalam jangka waktu yang sangat pendek, dan terkadang kita tidak dapat mengantisipasi dalam jangka waktu yang lama. Di sini ada faktor yang pertama, yaitu kemajuan ekonomi mempunyai andil yang sangat besar dan juga sulit untuk diukur. Hal ini dapat dicontohkan dengan tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat pembiayaan yang tinggi adalah komponen penentu dalam bisnis yang dihadapi
oleh perusahaan. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya adalah kondisi sosial dan politik. Nah, ini kondisi sosial dan politik ini juga memiliki implikasi pada proses perencanaan sumber daya manusia melalui beberapa prinsip yang ada di bidang kepegawaian mengenai perubahan cara pandang dan perilaku dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor lingkungan eksternal organisasi yang terakhir ada perubahan teknologi. Saat ini sangat sulit sekali untuk diantisipasi, apalagi menilainya. Bahkan itu sangat sulit sekali. Contohnya yaitu perkembangan ponsel atau handphone sangat cepat sekali. Itu adalah contohnya yang paling jelas. Nah, pengaruh teknologi yang sangat cepat mengakibatkan gangguan terhadap sumber daya manusia. Selanjutnya ada kompetitor. Nah, ini atau pesaing. Kompetitor ini juga termasuk tentang eksternal lainnya, tantangan eksternal lainnya yang akan memberi pengaruh terhadap permintaan sumber daya manusia. Sebagai contohnya yaitu pembajakan manajer. Nah, ini akan terpaksa perusahaan itu akan menyiapkan pengganti dan mengantisipasinya itu menggunakan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu faktor internal organisasi. Faktor internal organisasi di sini ada 5. Yang pertama yaitu rencana strategik dan rencana operasional. Rencana strategik dan rencana operasional yang dilakukan suatu perusahaan akan ada perbaikan, ada perubahan. Rencana strategik akan berdampak terhadap pada perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada anggaran sumber daya manusia. Ya, semakin banyak jumlah sumber daya manusia, maka semakin banyak pula dana yang diharapkan untuk membayarkan kompensasinya. Sehingga kemampuan organisasi untuk membayar upah pegawainya sangat berpengaruh terhadap pengaruh perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada peramalan produksi dan penjualan. Kepastian ini dilakukan untuk menghitung berapa besar keuntungan yang akan diperoleh suatu organisasi yang berdampak pada pengaruh perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat adalah faktor bisnis baru. Nah, ini bisa dilihat dari lingkungan bisnisnya, bahkan bisa menyaringnya dan memeriksa menggunakan data yang ada. Kalau sudah itu, maka organisasi itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha bisnisnya lagi atau membuka bisnis yang baru. Di sini yang kelima ada faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Desain organisasi dan desain pekerjaan ini berdasarkan hasil dari mengartikan rencana strategik dan serta rencana operasional. Ini dirancang untuk mewujudkan kerja yang efektif dan efisien dalam merencanakan perkumpulan dan perencanaan kerja secara langsung akan memberi pengaruh terhadap penataan sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, ini ada hubungan antara perencanaan sumber daya manusia dan anggaran manajemen keuangan. Yang pertama ada anggaran. Anggaran adalah pusat pertemuan antara politik dengan administrasi publik dan merupakan proses awal lewat mana kendala-kendala yang dapat diatasi dan diterjemahkan di dalam program-program yang nyata
melalui pengalokasian sumber daya yang langka ke dalam tujuan program yang diinginkan. Selanjutnya, yang kedua, di mana gaji dan tunjangan adalah 50% sampai 70% itu dari penggunaan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah. Nah, catatan yang paling penting dapat disampaikan melalui pemimpin eksekutif atau direncanakan melalui lembaga legislatif, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk gaji dan tunjangan. Yang ketiga, dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia ada sudut pandang dari manajemen personalia pemerintah untuk menjembatani antara lingkungan politik luar dan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis pekerjaan, mengurai pekerjaan, menilai pekerjaan, dan imbalan. Nah, di sini juga ada macam-macam metode forecasting dalam sumber daya manusia. Yang pertama ada inkrementalisme atau dekrementalisme. Itu adalah metode untuk memperkirakan perubahan secara garis lurus dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan pegawai berdasarkan fluktuasi anggaran. Yang kedua ada collective opinion. Di sini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada di luar maupun sumber yang ada di dalam suatu organisasi dan kemudian akan mendapatkan kesepakatan bersama mengenai penafsiran data tersebut. Yang ketiga ada categorical and cluster forecasting. Di sini yang dimaksudkan itu adalah teknik atau kategori ini untuk memprediksi kebutuhan lebih lanjut dalam berbagai kelompok kedudukan. Teknik cluster dan digunakan untuk memperkirakan kelompok-kelompok bersama ini berdasarkan kedudukan tersebut dengan syarat, ketentuan, dan tuntutan berdasarkan keterampilan umum. Kategori ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Yang terakhir ada modeling. Nah, modeling ini adalah metode yang digunakan dalam perhitungan dan teknologi di mana para manajer dapat memakai teknik dan model untuk memprediksi antara permintaan dan penawaran dalam sumber daya manusia. Dan anggapan ini berdasarkan keadaan ekonomi, perkembangan teknologi, persaingan antar majikan, jumlah lowongan pekerjaan, dan praktek rekrutmen. Ya, ini tadi presentasi dari saya, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih untuk presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.